Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita akan membahas modul terakhir. Hai, semangat ya. Pada modul terakhir ini kita membahas pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis. Ya, kita ada 9 modul ya semuanya. Nah, kegiatan belajar 1 membahas pembelajaran menulis di kelas rendah. Perencanaan pembelajaran di sini kita ulang ya sedikit sambil review. Di setiap modul dijelaskan perencanaan kegiatan belajar mengajar yang berbentuk persiapan mengajar. Hal utama yang harus dipelajari adalah tuntutan kurikulum. Ini sifatnya lebih mengulang-ulang sebetulnya. Nah, ini sepertinya sudah sangat hafal ya ruang lingkup kurikulum KTSP. Tentunya karena modul terakhir membahas apa saja ruang lingkupnya itu, tujuan pembelajaran, ruang lingkup pembelajaran, standar kompetensi dan kompetensi dasar, juga arah pengembangan pembelajaran. Komponen RPP-nya diulang lagi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, SKKD ya, materi pembelajaran, metode dan penilaian. Ini sifatnya mengulang. Untuk fokus menulis boleh dilihat halaman 9.6 dan 9.7. Kelas 1 semester 1, standar kompetensinya menulis permulaan dengan menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi dan menyalin. Menjiplak berbagai bentuk huruf, menebalkan gambar dan seterusnya. Kelas 1 semester 2, menulis permulaan dengan huruf tegak bersambung, menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru, menyalin puisi anak. Kelas 2 semester 1, menulis permulaan melalui kegiatan melengkapi cerita dan dikte. Kelas 2 semester 2, Kelas 2 semester 2, menulis permulaan dengan mendeskripsikan benda di sekitar. Untuk kelas 3, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk paragraf. Untuk semester 2-nya, kelas 3, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan ya. Yang kompetensinya karangannya sederhana atau menulis puisi juga ada. Kita lanjutkan lagi sedikit ya. Kriteria pembelajaran diulang juga ini dari tadi ya. Nilai kependidikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan itu harus diperhatikan menurut Hartati. Nah, metode pembelajaran merupakan penyajian pembelajaran secara rapi dan tertib yang didasarkan pada pendekatan tertentu. Tentu saja pemilihan metodenya harus tepat, harus mempermudah tujuan pembelajaran yang ditentukan. Nah, banyak metode dan teknik pembelajaran menulis ya. Ini ada berapa? Ini banyak sekali. Misalnya membaca dan menulis permulaan, menjiplak, menebalkan, mencontoh atau menyalin, melengkapi kalimat berdasarkan rangsang gambar, melengkapi puisi berdasarkan rangsang gambar, melengkapi cerita sederhana, dikte, menulis deskripsi benda konkret, menyusun paragraf dari kalimat acak, menulis karangan berdasarkan rangsang gambar berseri, menulis puisi berdasarkan gambar. Nah, untuk penilaiannya tentu saja karena menulis harus penilaian proses ya. Jadi dilaksanakannya selama proses berlangsung. Dan penilaian hasil baru ini melalui tes ya. Nah, untuk RPP dan penilaian fokus menulis hampir sama dengan RPP dan penilaian fokus yang lainnya yang sudah pada modul-modul sebelumnya. Boleh dilihat juga di halaman 917 sampai 99 untuk RPP-nya, contohnya, dan untuk penilaiannya di 919 dan 921. Ya, sepertinya sudah bagus karena sudah terbiasa menyusun RPP ya, jadi tidak perlu dibahas lagi, tinggal dilihat saja di modulnya.
Nah, kegiatan belajar 2 membahas pembelajaran menulis di kelas tinggi. Nah, ini diulang lagi sama ya komponen silabus. Identitas, kompetensi dasar, tujuan, indikator, langkah-langkah pembelajaran, materi, sumber belajar, dan penilaian. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran menulis di kelas rendah, ada beberapa teknik ya, misalnya teknik melanjutkan cerita. Dengan penanganan yang tepat, tujuan pembelajaran ini akan tercapai. Siswa termotivasi untuk menyukai menulis. Lalu boleh dengan permainan kalimat. Siswa atau kelompok siswa diberi sebuah kalimat. Siswa juga diminta menambahkan sebuah kalimat di sampingnya. Nah, atau kertas yang diserahkan kepada teman itu ditambahi kalimat berikutnya. Ada juga metode meniru model. Nah, di sini tentu saja model yang ditampilkan model-model tulisan yang dekat dengan tema-tema anak ya, atau tulisan anak. Nah, siswa terbiasa menulis sehingga lambat laun mereka menemukan gaya dan model tulisan sendiri. Nah, untuk penilaiannya mengacu kepada Sihabudin Nurgiantoro, ada isi tulisan, bahasa, mengenai kosakata, gaya bahasa dan struktur, perorganisasian tulisan, mengenai kesatuan, kepaduan, kesistematisan dan kelogisan. Lalu ada sistem tata tulis, ejaan dan tanda baca. Nah, ini harus diperhatikan dalam menulis, dalam latihan. Nah, ini sudah sampai pada penilaian nih ya. Nah, sudah betul-betul berakhir ya modul kita. Sekarang untuk mencoba latihan menulis, kita coba latihan yang pertama itu menyusun kata acak menjadi kalimat. Nah, terlebih dahulu Ibu dan Bapak silakan siapkan dulu kertas dan pulpen. Ya, saya beri waktu. Ya, siapkan dulu kertasnya dan pulpennya. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, belum menemukan ya. Ayo, cari dulu pulpen dan kertasnya. Nah, nanti Ibu dan Bapak tuliskan dulu kata-kata acaknya di kertas yang Ibu Bapak siapkan ya. Nah, nanti saja menyusun kalimatnya di catu web. Sudah siap belum? Ya. Semangat? Siap? Siap? Ya, oh masih belum. Ada yang belum ya. Oh, saya hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai. Sip. Nah, nomor 1. Ada kata pembelajaran, menyusun, tulis ya. IMAS, aktif, strategi, ibu, dan learning. Nah, ini nomor 1. Nomor 1. Ada kata pembelajaran, menyusun, IMAS, aktif, strategi, ibu, learning. Nah, ditulis saja dulu ya, nanti disusun. Sekarang nomor 2, siap? Ya, nomor 2 ada kata sekali, mengaji, merdu, hari, Fitriana, di sore. Ada kata sekali, mengaji, merdu, hari, Fitriana, di sore. Nah ya, sekarang nomor 3. Jangan dulu disusun ya, nanti disusunnya di satu web saja. Sekarang ditulis dulu saja kata-katanya. Ada kata sekali, kolak, novi, manis, buatan,
Nomor 3 sudah ya. Ada kata sekali, kolak, novi, manis, buatan. Ya, bagus. Cepat sekali ya menulisnya. Sekarang nomor 4. Ada kata tukang, memancing, Fahmi, ikan, melihat, keributan di pasar. Nomor 4 ada kata tukang, memancing, Fahmi, ikan, melihat, keributan di pasar. Ya, sudah ditulis ya nomor 4. Sip. Sekarang nomor 5. Ada kata baru, sela, sepatu, di pasar, membeli, baru. Oh, belum ya? Nomor 5 ya? Baiklah. Ada kata baru nomor 5 ya. Sela, sepatu, di pasar, membeli, dan baru. Yap. Ya. Kertasnya jangan dulu ditutup ya. Masih kita latihan. Ini latihan menyusun kata acak menjadi kalimatnya sudah cukup 5 soal. Kita lanjutkan dengan latihan menulis puisi. Nah, ini latihan menulis puisi dengan teknik akrostik ya. Judulnya Cinta Ibu. Nah, saya beri contoh 1 baris. Jadi, cinta ibu itu diurai dulu ke bawah. Huruf pertamanya menggunakan kata C. Di baris kedua menggunakan huruf I. Di baris ketiga huruf pertamanya menggunakan kata N. Di baris keempat, huruf pertamanya menggunakan kata T. Dan seterusnya. Baris kelima, kata A. Jadi si judul itu diurai ke bawah. Nah, berikutnya kata ibu. Nah, saya beri contoh misalnya dari C. Cari cinta sejati. Nah, terus misalnya yang dari I, ingin. Nah, tapi ini hanya contoh saja. Silakan saja nanti kata-katanya terserah ibu bapak, tapi huruf awal untuk memulai setiap baris menggunakan huruf-huruf yang ada di judul. Nah, ini untuk mengembangkan imaji kita atau pikiran kita dengan dituntun dengan mulai berpikir dari huruf apa. Nah, itu ya. Ya, silakan ya. Nanti tulis saja di web. Ya. Ini latihan menulisnya cukup ya. Nanti latihan menulis yang lainnya silakan praktek sendiri. Tadi ada banyak latihan. Nah, alhamdulillah modul 9 PDGK 4101 telah selesai dibahas. Nah, nanti kalau dari setiap modul ada yang ingin disampaikan oleh ibu dan bapak dipersilakan ya. Kita masuk ke dalam sesi latihan menulis sekarang. Ini modul yang kita gunakan masih menggunakan modul Ibu Yati Mulyati dan Ibu Isah Cahyani dengan judul Keterampilan Berbahasa Indonesia SD. Selamat latihan menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai hai.